Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa la syarika lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tuniru biha qalbi wa taqwi bi hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Billahi anta maqsudi wa ridhoka fatlubi atini mahabbata ma'rifata atini mahabbata la ilaha illallah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan di bulan yang suci ini bisa sama-sama saling berbagi kebaikan sebagai bekal kita nanti di akhirat, dan selawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau mengajarkan diri kita tentang kecerdasan ilahiyah dan ruhiyah, sehingga kita tahu siapa diri kita, mau apa diri kita, dan kemana diri kita. Maka bersyukurlah kita dikasih kesempatan dalam hidup ini mampu mengikuti cara Rasulullah agar hidup kita selamat di dunia wal akhirat. Pada kesempatan kali ini saya membawakan sesuatu yang berbeda tentang psikologi dan kehidupan, yaitu kualitas kesadaran kecerdasan emosional di bulan Ramadan. Kecerdasan emosional itu mengenali, memahami, mengelola emosional kita. Nah, yang terjadi adalah di saat bulan Ramadan itu kecerdasan emosional kita meningkat dengan tajam, kualitasnya lebih baik. Kenapa? Karena pikiran kita meyakini bahwa di bulan suci ini bulan yang baik dan mendapatkan pahala yang baik, maka secara otomatis mindset, pikiran, pola itu memahami bahwa di bulan suci inilah kita menemukan kebaikan yang paling baik. Tapi kenapa di bulan lain kualitas kita menurun? Karena kita berpikir bahwa di bulan lain ini kualitasnya beda di bulan suci Ramadan. Padahal itu semua dari cara berpikir kita, memahami arti kesadaran kecerdasan emosional. Di bulan puasa kita bisa dengan tenangnya saat orang memancing emosi kita, suami kita mungkin, istri kita, saya lagi puasa, bisa menahan diri kita, emosional kita. Begitu ada makanan, kita bisa menahan ego kita. Ini puasa. Begitu belanja, oh ini puasa, kita harus betul-betul menggunakan uang sebaik-baiknya. Di bulan puasa kita bisa sedekah dengan sangat luar biasa, karena memahami diri kita adalah ternyata saat puasa ini itu kesempatan untuk menambah pahala kita. Tapi kenapa di bulan lain menjadi menurun? Begitu gampangnya kita emosi, dipancing sedikit emosi. Kenapa? Pikiran kita tadi bahwa kualitas di bulan puasa itu segalanya. Tapi saat bukan di bulan puasa menganggap biasa saja. Kecerdasan emosional ada 4 yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cerdas diri, cerdas sikap, cerdas tindakan, dan cerdas sosial. Cerdas diri kita adalah mampu menahan, mengelola emosional kita dengan baik. Cerdas sikap menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan. Kenapa? Di saat di bulan puasa, zikir kita hidup, la ilaha illallah. Kita
ada di hati kita. Jadi begitu tenangnya diri kita. Direspon orang marah, tenang kita. Kenapa? Kita menempatkan diri kita di hati kita dengan la ilaha illallah. Terus beristighfar, berselawat Nabi. Maka kenapa hati kita tenang? Karena kita menempatkan hati kita. Terus ada Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Maka kita cerdas diri kita, cerdas sikap kita, dan cerdas tindakan kita. Tidak berlebihan dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau di rumah Bapak Ibu, seorang perempuan, dan ilmu psikologi adalah dalam sehari itu minimal 20.000 kata dia berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau mungkin kurang memberikan uang belanja dan Ibu 4 tab, biasa saja. Kalau 20.000 kata, ya itu 20 kata. Tapi kalau dia diam, itu bahaya, terluka hatinya. Kalau dia diam. Tapi kalau berbicara, biarkan saja. Itu sudah fitrahnya. Dan menurut psikologi, sehari semalam memang 20.000 kata dia keluarkan. Tapi ada satu lagi. Ternyata pikir kita sehari semalam sebanyak 60.000 kali pikiran itu didominasi pikiran oleh hal negatif. Tapi kenapa di saat berpuasa dominasi pikiran negatif itu berkurang, jauh berkurang? Kenapa? Karena kita meyakini, berpikir masa kita di bulan puasa inilah saat kebaikan kita untuk menambang rezeki kita, menambang pahala kita. Di luar bulan puasa itu menurun dengan drastis sekali, kembali ke standar awal. Dan cerdas sosial itu meningkat sekali. Hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan kawan dan sahabat. Bahkan di bulan puasa ini, apa yang bisa dibantu diberikan lebih, karena cerdas tindakan tadi. Tapi mungkin di bulan biasa ada orang minta bantu, berpikir ulang. Tidak dari biasa, kembali ke mindset kita. Dan ini hubungannya dengan Islam adalah tentang bagaimana nafsu amarah kita, nafsu lawamah kita, nafsu sufiah kita, dan nafsu mutmainnah. Nafsu amarah kita didominasi pikiran, rasa, dan tindakan kita dengan amarah, kekesalan, kekecewaan, ketidakyakinan. Menghadapi apapun dengan marah dan marah, kesal, dan lebih banyak berbuat dosa daripada kebaikan. Artinya diri Anda dikuasai oleh nafsu amarah. Dan ini di bulan Ramadan dia menurun dengan drastis sekali. Karena apa? Karena diri kita menempatkan hati kita, rasa kita, la ilaha illallah terus di hati kita. Maka nafsu amarahnya menurun drastis. Tapi di bulan lain nafsu amarah ini tergantung dari kebiasaan Bapak Ibu yang dilakukan. Bisa karena biasa karena dibiasakan. Dibiasakan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter. Dan karakter ini yang mengubah hidup kita. Dan nafsu amarah ini di hari biasa itu tergantung dari perilaku kita, behavior sehari-hari. Kalau kita baik, maka kita bisa mengelolanya dengan baik. Nafsu amarah tersebut kita turunkan. Nafsu amarah akan dipengaruhi oleh perilaku kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah. Kenapa di bulan puasa kita meningkat sholat sunat kita? Yang biasanya tidak sholat sunat, tiba-tiba bersolat sunat berkali-kali. Sunat qobliyah dia dilakukan, sholat tahajud dilakukan. Kenapa? Dia meyakini bahwa di bulan puasa ini kesempatan untuk menambang atau menabung ilmu kita, menabung amal kita. Di
Di hari biasa, begitu mau bangun, rasanya sulit sekali. Niat di hati, wah ini sholat tahajud tidak ya? Jam 3, bunyi alarm, nanti lagi dimatikan lagi. Setengah 4 boleh alarm lagi, dimatikan lagi. Sampai terakhir subuh. Subuh yang rencana sholat berjamaah juga lewat. Kenapa? Kita didominasi oleh nafsu amarah. Tapi di bulan puasa, kapan lagi saya bisa sholat tahajud? Ini kesempatan luar biasa. Oh, berikan pahala berlipat-lipat. Maka kesadaran kualitas meningkat dengan tajam. Lalu nafsu lawamah, nafsu yang tercela atau menyadari kesalahan. Ini biasanya tergantung dari pola hidup kita. Bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik, tergantung lingkungan Anda. Dengan siapa Anda bergaul? Kenapa dalam Islam mengatakan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh agar diri Anda terbawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka di langsung lawamah ini kita menyadari, ya Allah, saya telah berbuat salah, saya telah berbuat dosa, ya Allah. Kapan lagi saya untuk memohon ampunan padamu? Tapi di bulan biasa akan kembali ke stand awal lagi. Kenapa tadi? Pikiran kita, lalu nafsu sufia, pikiran, rasa, hati dan tindakan didominasi oleh dunia dan dunia. Dan ini terjadi banyak hal. Kenapa? Waktu hari biasa begitu dengan azan Allahu Akbar, tak lahilah ya Allah. Tunggu sebentar jauh jemaahnya. Diundur-undur lagi. Kenapa? Nafsu sufia yang mendominasi pikiran, rasa dan tindakannya. Tapi di bulan suci Ramadan dia mampu menaikkan kesadarannya. Ya Allah, aku bisa yang baik, ya Allah, untuk melakukannya. Dan nafsu lukma ini adalah orang-orang yang tenang dalam menghadapi apapun. Kenapa? Dia melibatkan dirinya setiap langkahnya dalam segala lini kehidupannya. Oh dulu, oh lagi dan oh terus. Mau berbuat salah, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Melakukan kebaikan, alhamdulillah ya Allah, semua karena ya Allah. Nah ini bisa kita pikirkan dalam tindakan kita bahwa nafsu mutmainah itu bisa dibentuk karakter kita dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan siapa kita berinteraksi, dengan apa kita melakukannya, dan bagaimana kita melakukannya. Saat pikiran, rasa, dan tindakan Anda melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati Anda, seperti dalam surat Al-Fatih ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina. Siapa orang, dan Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Maka tempatkan diri kita di posisi takwa agar diri kita mampu menjadi orang yang soleh di dunia dan akhirat, dan kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Ada suatu kisah di zaman dahulu kala tentang bagaimana seseorang ahli pemuda yang ahli ibadah, tapi tidak meyakini doa-doanya itu dikabulkan. Sebut saja pemuda tersebut namanya Lido. Dia wajahnya di bawah standar, dan dia ahli tahajud, ahli ibadah. Dia pedagang keliling di suatu daerah di Jazirah. Dan dia memiliki seorang guru yang kalau ada sesuatu salah sudah berdiskusi. Suatu saat dia berkeliling ke daerah tersebut. Lihatlah seorang gadis cantik. Wah, gadis cantik, saya belum nikah. Kebetulan Ridho ini bujang lapuk dan wajahnya di bawah standar.
dirinya sendiri, apa mungkin ya Allah saya meminang itu gadis yang luar biasa, kalau bahasa Aceh teh licin kayak Fatimah Yudra, itu indahnya sekali. Apa mungkin sih? Akhirnya dia menemui gurunya, guru, saya ini mau menikah, tapi wajah saya standar di bawah standar. Apakah mungkin seorang gadis yang begitu cantiknya saya mau persuling dia? Kenapa enggak? Saat dilibatkan Allah dalam hidupmu yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau impossible is nothing, tidak ada hal tidak mungkin dalam kehidupan ini. Karena yakin, datanglah dia menemui gadis tersebut dan ditemui seorang ibunya bernama Indal Mardia, dan gadis tersebut namanya Humairah, yang merah-merah yang cantiknya begitu sampaikan, Bu, saya mau bersunting anak ini. Ulangi lagi nak, selalu mau bersunting anak ibu. Ibu tersebut lihatlah wajahnya, dia merasa grogi. Lalu ibu itu mengatakan, nah, saya ini janda, kenapa mesti dengan anak saya? Dengan saya saja. Kaget dia. Ini saya mau anaknya kok dikasih ibunya. Tolong pikirkan, mending dengan saya daripada anak saya. Datang lagi dia kepada gurunya, ya guru, saya sudah menyampaikan keinginan untuk menikah, tapi ternyata bukan anaknya, tapi ibunya yang menyodorkan diri untuk menikah itu. Tenang, sholat tahajud, sholat hajat, yakin doamu pasti terkabul. Betul guru, betul, yakin. Kamu harus yakin. Masa kamu suruh ahli ibadah tidak yakin dengan keajaiban Tuhan yang kamu berikan pada diri? Akhirnya dia terus bertahajud tanpa putus. Kalau kata abi saya mengatakan di Nas, kalau kamu punya hajat, punya keinginan, lalu punya masalah, dan kamu belum bisa melakukan sholat hajat, maka saya pastikan kamu tidak serius untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kamu tidak serius dengan hajat kamu. Ternyata setelah saya tahu arti tahajud, Masya Allah, dasar banget. Betul kata Nabi saya. Nah, kembali ke pemuda tersebut. Setelah dia makan 40 hari tahajud tanpa putus terus, datang lagi yang kedua kali kepada ibu tersebut, Elul Mardia. Gimana? Diterima saran saya untuk menikah saya. Dia mesti terdiam. Boleh dipikir, Bu. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Kembali lagi. Nemuin gurunya. Guru, gimana nih? Udah yakin saja dengan ketentuan Allah. Tidak mungkin nasib. Saya maunya A dikasih B. Gimana sih ya Allah? Seringnya kita berdoa seperti itu ya. Kita berdoa dan yakin, tapi ternyata tidak mau berikan. Lalu kemudian datang yang ketiga kali bersama perangkat desa, dan akhirnya diputuskan, bela, saya terima, saya meminang ibu sebagai calon istri saya. Setelah kembali, disiapkanlah semua segala sesuatu, tapi dalam doanya dia selalu protes sama Allah, ya Allah, aku minta A, kasih B, ya Allah, ini benar yang mana ya Allah? Akhirnya disiapkanlah pernikahan tersebut. Dan menjelang pernikahan di hari H-1, tiba-tiba Ibu Ainal Mardia meninggal dunia. Lalu seperangkat desa bermusyawarah bagaimana nih H-1 meninggal ibunya. Baik, kalau gitu kita berkesempatan kita nikahkan dia dengan Humairah. Masya Allah. Ternyata kadang kita diberikan segala sesuatu, Allah seolah-olah kita buruk. Ya Allah, Allah nggak adil, Allah nggak benar. Ya Allah, saya nggak yakin ya Allah. Memang Allah menguji kita dengan nafsu mutmainnah kita tenang nggak menghadapi segala sesuatunya. Dan itu akan terjadi saat kita yakin, belief dalam diri kita.
Dan akhirnya apa pemuda tersebut? Dia mendapatkan dambaan hatinya sesuai apa yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan diri kita nafsu mutmainnah di hati kita. Dan itu harus dibentuk dengan kebiasaan. Atau bahasa kerennya transcendental question, kecerdasan ilahiyah tadi. Yakin, ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Kadang orang kan melakukan sesuatu, ada panas saya ikhlas. Padahal ikhlas itu ada 3. Ikhlas di awal, ikhlas di tengah, dan ikhlas di akhir. Ikhlas di awal yakin bahwa diri kita lempeng, lurus di jalan Allah. Ikhlas di tengah, saat ada godaan apapun tetap sesuai dengan niat awal kita, awal media. Dan niat ikhlas di akhir adalah apapun ketentuan Allah, apapun yang Allah berikan, kita harus ikhlas dari itu. Ini paling sulit. Kalau namanya ridho banyak di sini ya. Tapi untuk ridho di hati ini sulit, karena kita wajib untuk membiasakan diri kita dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita banyak tantangan, tapi semua kembali ke niat dan cara berpikir kita. Masa kita pas waktu puasa bisa sahur bangun jam 3, bisa sholat subuh berjamaah, maka mulai saat ini, walaupun tidak puasa sekalipun, pikirkan kita bahwa itu adalah bernilai bagi kita. Maka kita bisa sholat berjamaah subuh, walaupun di luar kebiasaan. Di puasa kita bisa nahan amarah, nahan kekecewaan, kekesalan. Maka di bulan online kita juga harus bisa untuk melakukan hal tersebut. Di bulan puasa kita meningkat sholat sunnah kita, dia sholat duha, terus tahajud bisa. Maka di bulan lain, maka kita bisa menempatkan diri kita seperti di bulan puasa. Tergantung dari mindset kita, cara berpikir kita. Dan itu semua perlu dibiasakan untuk melakukannya. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, terutama bagi kita semuanya, untuk menanamkan kebaikan dalam hidup ini. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum